Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang udah terdapat satu unit HP Xiaomi. Ini kita cek dulu di setelan di tentang ponselnya. Kita cek dulu untuk tipenya. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk serinya itu Redmi Note 11 Pro 5G. Dan keadaan layarnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, keadaan layarnya ini retak atau pecah. Dan untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini layarnya dia berpanel AMOLED guys. Jadi kalau untuk melakukan penggantian LCD satu set itu lumayan mahal. Jadi opsinya kalau retak seperti ini ya melakukan penggantian glass only saja. Ini sentuhan juga masih oke. Kita tes juga untuk kameranya. Kamera belakang masih jernih ya, khas Xiaomi. Lanjut kamera depan juga masih sangat jernih guys. Jadi tidak ada ngefek ya untuk pecahnya. Nah, ini udah mantap untuk kameranya. Dan di kesempatan kali ini kita melakukan penggantian kaca glass atau kaca LCD. Ini kaca glass yang baru udah saya siapkan. Tanpa berlama-lama, handphonenya langsung saja kita eksekusi. Ini kita matikan terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan di area backdoornya menggunakan blower. Setelah itu kita seset menggunakan plastik mica. Namun hati-hati guys, belakang ini kaca untuk backdoornya. Jadi kalau keras kita bantu aja dengan menggunakan cairan. Di sini saya menggunakan cairan Pertalite. Bisa juga menggunakan minyak kayu putih ataupun thinner. Nah, ini kita seset perlahan, jangan sampai dipaksakan, takutnya kacanya pecah. Oke, ini alhamdulillah udah berhasil terbuka backdoornya. Lanjut, ini segelnya juga kita amankan karena mengingat handphone ini masih segel guys ya. Jadi kalau masih segel seperti ini, segelnya kita coba amankan dulu. Selanjutnya kita lepaskan semua baut-bautan di area bezelnya guys. Nah, untuk penggantian glass bisa teman-teman simak ya full tutorialnya. Jadi kalau kacanya hanya retak saja, sentuhan normal, tampilan gambar normal ya mending ganti glass seperti ini tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Lanjut kita lepaskan juga untuk slot kartu SIM. Setelah itu kita lepaskan untuk bezelnya. Jadi hati-hati guys ya pelepasan bezel karena di bagian on off itu ada menempel fleksibel fingerprint. Jadi hati-hati jangan sampai fleksibelnya putus ya. Oke, nah ini fleksibel fingerprintnya kita lepaskan. Kita lepaskan juga untuk fleksibel baterai dan ternyata guys, nah ini korosi ya di fleksibel baterainya. Kita bersihkan dulu untuk korosinya menggunakan sikat dibantu cairan Pertalite. Lanjut kita lepaskan untuk antena di bagian bawah sama speakernya guys ya. Jadi ini buzzernya atau speakernya kita lepaskan dulu. Lanjut untuk PCB bawah kita lepaskan dan fleksibel LCD kita lepaskan. Nah, ini LCD-nya juga tadi udah sedikit renggang guys ya lemnya. Jadi tanpa kita panaskan langsung aja kita seset menggunakan plastik mica seperti ini. Hati-hati untuk penyesetannya jangan sampai LCD-nya rusak dan berhasil guys ya. Kita fokus ke LCD ini, coba saya bersihkan dulu. Lanjut kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban bening seperti ini agar pecahan kacanya itu tidak berhamburan sama memudahkan nanti ketika menempel di mesin separator guys ya. Nah, ini kita tambahkan lakban, kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban. Setelah itu lanjut lakbannya kita rapikan guys ya. Nah, ini ada gelembung-gelembung. Kita rapikan dan bagian yang berlebih nanti kita potong saja guys ya. Nah, ini kita potong menggunakan gunting. Lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini di mesin separator kita tempelkan LCD-nya, kita diamkan hingga panas 80 derajat. Oke, ini udah panas 80. Lanjut kita melakukan penyesetan. Di sini saya menggunakan kawat pembelah itu berukuran 0,03 guys ya, khusus untuk panel OLED. Jadi sangat cocok digunakan untuk panel AMOLED seperti ini ya, untuk menghindari terkena lapisan polarit. Nah, ini kita seset secara perlahan, kita cari lapisannya guys ya. Jangan sampai terkena ke bagian polaritnya. Nah, ini kawatnya karena tipis jadi rawan putus ya, dimaklumin saja. Jadi kalau putus ya harap bersabar saja guys ya. Nah, ini putus lagi, lanjut kita seset saja secara perlahan. Nah, ini lanjut putus lagi guys ya. Oke, kita seset saja secara perlahan, jangan terlalu dipaksakan. Nah, ini udah berhasil, lanjut kita seset lagi dan berhasil guys. Alhamdulillah ya tidak terkena lapisan polarit. Nah, ini penampakan kacanya. Lanjut kita fokus ke LCD-nya guys ya. Kita bersihkan dulu LCD-nya dari bekas lem OK yang lama. Kita bersihkan guys ya. Di sini saya gunakan alat. Nah, ini kita bersihkan secara perlahan untuk bekas-bekas lem OK yang lamanya guys ya. Kita bersihkan sampai sebersih mungkin, serapi mungkin. Karena untuk penggantian glass ini itu ekstra bersih guys ya, ekstra rapi. Jadi jangan sampai ada debu apalagi bekas lem OK yang lama. Takutnya nanti hasilnya tidak maksimal guys ya.
Nah, ini kita bersihkan keseluruhan untuk lem-lem OK yang lama. Untuk lem OK jenis AMOLED seperti ini memang terkenal agak bandel guys ya lem OK-nya, jadi ya sabar-sabar saja. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan sampai betul-betul bersih guys ya, namun tetap hati-hati. Nah, ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih dari bekas-bekas lem OK yang lama. Nah, ini udah terlepas untuk lem-lem OK yang lama. Lanjut kita bersihkan lagi menggunakan tisu boleh. Di sini saya menggunakan kain microfiber dibantu dengan cairan Pertalite. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan dari bekas-bekas lemnya guys ya. Nah, ini lemnya lumayan bandel, jadi kita bersihkan ya sabar-sabar saja, ekstra teliti. Lanjut di bagian kamera juga saya bersihkan dari bekas lemnya. Di bagian bawah juga kita bersihkan guys ya. Nah, di sini yang ekstra hati-hatinya guys, kalau nggak hati-hati nanti LCD-nya bisa ngeblank ya. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan sampai betul-betul bersih guys dari bekas-bekas lem OK yang lama ya. Nah, ini LCD-nya udah bersih, udah kinclong. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Setelah kinclong seperti ini, lanjut kita proses ke tahap selanjutnya guys. Kita bawa dulu ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita tes dulu ya LCD-nya. Tadi udah berhasil kita pisahkan, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil. Kita tunggu dulu untuk proses bootingnya. Oke, udah berhasil masuk ke menu. Nah, ini penampakan dari kaca yang lama guys ya. Nah, ini di latar putih, LCD-nya tetap jernih, mantap, tanpa cacat. Lanjut kita lepaskan kembali. Kita fokus ke LCD-nya, kita bersihkan lagi. Takutnya masih ada bekas-bekas lem yang tertinggal. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan, terutama di bagian dekat kameranya guys ya, dipantau jangan sampai ada bekas lem. Yang dikhawatirkan takutnya nanti kameranya bisa buram kalau pembersihannya tidak maksimal. Nah, ini kita bersihkan di bagian kaca kameranya. Jadi sampai betul-betul bersih agar nanti ketika selesai ganti glass tetap jernih guys. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk pelindung OK-nya di kaca gelas yang baru. Lanjut kita tempelkan LCD-nya, kita presisikan, namun kita cek dulu kalau ada debu kita bersihkan terlebih dahulu guys ya. Nah, ini oke, udah bersih. Lanjut kita tempelkan LCD-nya dengan kaca gelas yang baru, kita presisikan dan lanjut kita urut-urut dulu guys, kita ratakan seperti ini. Nah, bisa dilihat di bagian jempol dan jari telunjuk itu menahan guys ya. Menahan agar tidak menyatu keseluruhannya. Jadi ini kita urut dulu. Kecuali kalau teman-teman menggunakan mesin laminating atau alat laminating itu boleh langsung ditempelkan. Namun di sini saya kan nggak menggunakan laminating, jadi langsung menggunakan bubble remover. Jadi kita urut secara perlahan agar meminimalisir gelembung yang tertinggal guys ya. Jadi kalau ada gelembung-gelembung kecil sedikit-sedikit itu bisa hilang nanti ketika di bubble remover. Nah, ini kita bersihkan, kita rapikan guys ya. Untuk lem OK-nya kita urut-urut secara perlahan, hati-hati saja jangan terlalu kuat. Nah, ini udah rapi. Lanjut kita bawa ke mesin bubble remover. Oke guys, ini kita masukkan ke mesin bubble remover. Kita masukkan dulu untuk proses penghilangan gelembungnya guys ya. Sama maksimalkan untuk lem OK-nya guys. Nah, ini kita masukkan bubble remover. Lanjut kita start untuk pengisian angin. Nah, ini kita isi dulu anginnya guys ya. Nah, untuk anginnya bisa menggunakan 120 PSI atau 150 PSI seperti saya. Nah, di sini saya menggunakan angin 150 PSI biar lebih cepat saja ya. Jadi tergantung settingan masing-masing guys ya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai kurang lebih 2-5 menit. Oke guys, ini udah kurang lebih 5 menit, kita stop dulu. Lanjut kita keluarkan LCD-nya. Nah, ini penampakan setelah di bubble, gelembungnya hilang guys ya. Oke, lanjut kita tes lagi. Oke guys, ini kita tes dulu LCD-nya. Kita pastikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil Xiaomi. Kita tunggu dulu untuk proses bootingnya. Udah berhasil masuk ke menu. Nah, ini kita bersihkan dulu guys ya. Di latar putih bisa teman-teman lihat hasilnya jernih ya, kinclong, rapet dan presisi karena LCD-nya masih original guys ya. Oke, kita lepaskan kembali. Kita fokus ke frame, kita tambahkan lem dulu di bagian pinggiran-pinggiran framenya. Seperti biasa untuk pemberian lem, di sini saya gunakan lem T7000 berwarna hitam, sedikit saja, jangan terlalu tebal, apalagi meluber guys ya. Yang penting merata saja. Nah, ini kita ratakan untuk lemnya. Lanjut kita
bersihkan dulu di bagian kamera kalau seandainya ada debu. Di kaca LCD juga kita bersihkan juga kalau ada debu guys ya. Nah ini dekat kameranya kita cek. Setelah kita pastikan bersih, lanjut kita presisikan LCD-nya. Nah ini ada lem-lem yang meluber, saya lap dulu. Kita pasang lagi untuk fleksibelnya. Dan kita pasangkan kembali untuk di bagian mesin PCB bawah atau konektor chargernya. Lanjut kita pasangkan untuk antena-antenanya. Sama ini ada buzzer atau speakernya juga kita pasangkan. Kita rakit kembali seperti sedia kala, fleksibel LCD, baterai, yang lain-lain kita pasangkan, sama fleksibel fingerprint juga kita pasangkan kembali guys ya. Nah ini kita rapatkan, dicek juga kameranya kalau ada debu dibersihkan dulu guys ya. Oke ini slot 1 SIM kita pasangkan, dan kita rakit kembali, kita pasangkan kembali semua baut-bautannya guys ya. Nah untuk tutorialnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa simak, namun tidak saya rekomendasikan kalau untuk ajang uji coba, apalagi alat tidak memadai guys ya. Karena untuk penggantian gelas ini bukan hanya modal nekat saja. Di situ ada alat, ada skill yang dilatih guys ya. Nah ini kita pasangkan kembali untuk semua baut-bautannya. Nah ini baut-bautannya udah kita pasangkan secara keseluruhan. Lanjut segelnya guys ya. Nah ini segelnya kita pasangkan kembali agar handphonenya kembali segel. Nah ini segelnya guys ya. Mantap, lanjut di sini saya lepaskan dulu untuk double tipnya karena saya tidak menggunakan lem melainkan menggunakan double tip guys ya. Untuk di bagian backdoornya kita presisikan, lanjut kita press menggunakan karet saja. Kita press kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini udah 30 menit kurang lebih. Ini saya bersihkan dulu untuk di bagian LCD-nya. Kita bersihkan, nanti bisa teman-teman lihat hasilnya ya. Nah ini hasilnya presisi, rapet, mantap seperti asal lagi guys ya. Jadi layarnya udah kembali kinclong. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi tanpa melakukan penggantian LCD satu set, cukup melakukan penggantian glass saja atau kaca LCD saja. Nah ini kita tes dulu untuk sentuhan masih aman. Kita cek di tentang ponsel. Nah ini di latar putih guys ya. Hasilnya LCD-nya bening, jernih, khas panel AMOLED. Nah ini bening sekali guys ya. Kita tes juga tadi kamera yang ditakutkan sama user ketika penggantian gelas itu kan kamera burem. Nah ini sama-sama kita cek lagi ya untuk kameranya. Kita bersihkan dulu di bagian kacanya, kalau misalkan kotor atau ada debu atau bekas sidik jari kita lap dulu. Di bagian kamera depan juga kita bersihkan. Nah ini udah bersih, lanjut kita tes guys ya kameranya. Sama-sama kita cek. Oke, ini kita tes dulu untuk kamera belakang. Nah ini jernih, mantap, khas Xiaomi ya. Khas dari Xiaomi, ini jernih kameranya. Untuk kamera depan juga masih oke guys. Jernih ya untuk kamera depannya. Oke, ini udah mantap di tentang ponsel. Redmi Note 11 Pro 5G. Nah ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus ikutin video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.